Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hans Joseph Silitonga dengan NIM 182230072. Jadi di sini saya akan eh, mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian akhir semester II 2240 Sistem Multimedia, hasil pengerjaan saya. Nah, di sini ada 4 soal, jadi kita akan bahas satu persatu, mulai dari soal pertama yaitu kompresi citra. Di sini dikatakan, ambil sebuah foto selfie Anda sendiri menggunakan ponsel, kemudian praktikkan langkah-langkah encoding dan decoding citra JPEG untuk satu makroblok dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian analisis dan bandingkan makroblok asli dengan makroblok hasil decoding. Kemudian jelaskan observasinya. Nah, di sini saya menggunakan HP untuk mengambil satu foto selfie saya yang baru saja saya lakukan ya. Ini fotonya saya namai dengan uasismul.jpg ya. Untuk pengerjaannya saya pertama-tama mengambil selfie dulu, kemudian di sini saya membuat kode untuk Python-nya untuk membaca gambar yang sudah saya upload tadi ya. Nah, ini kita pertama-tama uh, upload dulu file yang uas underscore sismul tadi yang berisi foto saya menggunakan Google Colab di sini, platform Google Colab untuk Python-nya. Nah, kemudian import library ya yang dibutuhkan untuk membaca gambar dengan OpenCV. Kemudian eh, kalau gambar tidak ditemukan, di sini gambar tidak ditemukan. Kemudian yang dibaca adalah uasismul sesuai namanya tadi ya. Saya jelaskan juga di pengerjaan saya di sini. Nah, kemudian saya melakukan pengubahan format warna pada gambar dengan kode berikut. Nah, dengan kode yang ini ya. Jadi untuk mengubah dari BGR ke RGB untuk tampilan, kemudian ke CBCR untuk memisahkan kecerahan atau Y, kemudian dan warna atau chroma blue dan chroma red. Nah, ini adalah langkah awal ya untuk JPEG itu memproses gambar. Nah, kemudian saya memilih makro blok 8x8 yang akan digunakan. Sebenarnya saya ya random saja. Kemudian saya memilih 100 100 di sini untuk koordinatnya karena ya angka cantik 100 100 gitu. Saya random mengambilnya untuk memilih posisi makro blok yang akan saya encoding dan decoding. Kemudian sepertinya itu ada di ujung sini ya, bukan di sekitaran wajah saya ataupun bagian tubuh saya, karena mungkin fotonya ini besarnya sekitar 1920 kali sekian gitu. Jadi yang eh, koordinat 100-100 itu kira-kira ada di bagian kiri atas. Nah, bagian kiri atas, tepatnya yang dilingkari dengan warna merah ini ya. Jadi setelah memilih itu, saya membuat eh, tabel dari kuantisasinya dulu untuk mengurangi detail gambar ya untuk encoding. Di sini tabel ini berisi angka-angka yang seperti terlihat di sini, angka kecil di kiri atas ini untuk menjaga detail besar seperti warna utama, sedangkan eh, angka-angka yang besar di sebelah kanan bawah ini untuk membuang detail-detail halus, mungkin seperti tekstur rambut dan lain segala macam. Tapi di sini ya kurang lebih karena tidak ada menyentuh ataupun memuat bagian dari wajah saya ya, gambar yang ini yang akan dilakukan encoding dan decoding. Oke, kemudian dimulai proses encoding terlebih dahulu ya, tadi di soalnya diminta. Nah, proses encodingnya itu dimulai dengan kode Python berikut ya. DCT2 itu mengubah blok Y atau kecerahan itu ke data frekuensi, kemudian memisahkan detail besar dan kecilnya. Lalu quantize blok ini menggunakan tabel kuantisasi yang tadi dibuat di sini untuk mengurangi detail kecil seperti membuat data lebih ringkas dan lain-lain. Nah, ini adalah langkah utama kompresi yang menyebabkan hilangnya data. Ya, disinilah pada saat foto tersebut dikompresi, data-datanya itu hilang di proses ini, yang nanti
pada saat di decoding kembali pun data-datanya itu tidak akan bisa pulih kembali ya. Dapat dilihat di sini juga ya proses encodingnya, proses decodingnya. Saya membuat dengan kode ini, oke. Nah ini di quantize blocknya ini mengalihkan kembali dengan tabel kuantisasi yang tadi dibuat, dan IDCT2 ini mengembalikan DCT untuk kembalikan ke pixel. Namun data yang hilang tidak bisa pulih kembali. Nah di sini ya, data-data yang hilang pada saat proses encoding tadi itu tidak bisa kembali lagi, sehingga nanti warna yang dihasilkan ataupun kecerahan dari warna yang dihasilkan itu tidak akan sama dengan gambar asli sebelum proses encoding dan decoding. Nah, kemudian decoded block Y ini adalah hasil kecerahan setelah diproses ya. Untuk saya menggunakannya dengan CB atau chroma blue dan chroma red asli untuk warna, kemudian mengatur rentang 0 sampai 255 dengan klip, dan juga S-type agar bisa ditampilkan ya dengan klip dan juga S-type sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian analisis dan bandingkan. Oke, kemudian jelaskan observasi Anda. Oke. Di sini untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar ini aja ya. Saya juga sudah membuat kode Python untuk menampilkan gambarnya. Ini adalah foto asli tadi yang ini, foto selfie saya. Yang diambil adalah bagian kiri atas, dan ini adalah makro blok 8x8-nya yang asli, dan ini hasil decoding. Ini juga yang asli dan hasil decoding, dan nampak mungkin tidak terlalu terlihat jelas perbedaan pixelnya karena eh, seperti yang sudah saya buat di peta perbedaan ini ya. Ini warna hijau itu menunjukkan perbedaan sangat kecil, dan warna kuning itu menunjukkan perbedaan sedang, misalnya antara 5 sampai 20. Nah, ini dapat dilihat dari peta perbedaan bahwa warna putih itu tidak ada, dan warna merah juga tidak ada yang seperti saya buat di sini. Artinya perubahan yang terjadi dari makro blok asli dan setelah decoding itu mayoritas adalah ya perubahan-perubahan kecil. Mungkin kalau sekilas kita lihat tidak ada. Mungkin kalau kita zoom di sini baru terlihat perbedaannya seperti yang ini. Nah, ini kan ada warna coklatnya agak gelap, di sini warna coklatnya agak terang. Kalau kita zoom baru bisa terlihat. Ya, tapi intinya pasti ada perbedaan antara makro blok asli dengan makro blok hasil decoding, karena tadi pada proses encoding itu ada data-data yang dibuang, yang di sini yang data-data dibuang, yang pada saat proses decodingnya data-data tersebut tidak akan bisa pulih kembali. Nah, oke, jadi dari hasil perbandingan didapat mean squared errornya itu bernilai untuk channel Y, untuk kecerahan ya, bernilai 5,287 ya, sekitar 5,287, yang menunjukkan distorsi ringan. Nah, MSE ini sendiri adalah metrik yang menghitung rata-rata kuadrat perbedaan pixel antara yang asli dan yang decoding. Nah, digunakan untuk mengukur kualitas kompresi. Jadi di sini didapat nilai 5 ini. Nah, ini kan nilainya kecil ya. Berarti perbedaannya minimal, karena yang diubah atau yang di encoding dan decoding juga hanyalah nilai dari eh, channel kecerahannya atau Y-nya, dan CB dan CR-nya tidak diubah sama sekali. Tapi walaupun MSE-nya ini kecil, bukan berarti tidak ada perubahan, ataupun bukan berarti sama persis. Tetap ada data yang hilang antara makro blok sebelum di encoding dan decoding, setelah dan juga dengan makro blok hasil decodingnya. Dapat dilihat di sini juga ya. Oke, itu untuk yang nomor 1. Kemudian kita lanjut ke yang nomor 2, itu kompresi video. Bobotnya 25%. Buatlah sebuah skenario di mana kamera digital digunakan untuk merekam suatu kegiatan, contoh futsal, dance, atau dan lain-lain. Kemudian video tersebut dikirimkan melalui internet dan ditampilkan ke layar penonton. Jelaskan alur proses yang terjadi dengan memperhatikan hal berikut. Nah, di sini kita pindahkan sebentar. Nah,
Kita masuk ke soal nomor 2. Jadi di sini saya membuat sebuah skenario ya. Eh, ada yang namanya Geoffrey sedang melakukan kegiatan vlogger ya. Geoffrey ini seorang remaja berusia 20 tahun dari Medan sedang melakukan perjalanan ke Bali ya pada hari Rabu. Geoffrey ini menggunakan kamera digital mirrorless untuk merekam petualangannya di Pantai Kuta yang ada di Bali. Nah, dia merekam dirinya sedang berselancar, menikmati matahari terbenam, dan berinteraksi dengan turis-turis lokal dengan resolusi 1080p dan 30 fps. Nah, video ini nantinya akan langsung diunggah ke platform platform streaming seperti YouTube via internet 4G ya. Saya menggunakan ya 4G di sini agar ya lebih umum karena memang tidak semua wilayah di Indonesia terjangkau 5G. Jadi saya masih menggunakan 4G di sini. Lalu ditampilkan secara real time di layar laptop penonton di seluruh Indonesia. Jadi ceritanya si Geoffrey ini dia ingin ya live streaming, dia sedang ngevlog di Bali. Dia sedang liburan ke Bali di Pantai Kuta. Nah, jadi oke, kita bahas yang soal pertama dulu, kita bahas satu persatu. Jelaskan perbedaan sinyal video analog dan digital dan relevansinya dalam skenario ini. Nah, sinyal video analog ini adalah representasi kontinu dari gambar dan suara seperti yang digunakan di televisi lama dengan format VHS, di mana informasi ini direkam sebagai gelombang. Nah, perbedaannya dengan ini video digital, kalau video digital itu mengubah gambar dan suara menjadi data biner seperti 0 atau 1, seperti yang digunakan pada kamera modern atau platform online seperti ya HP kita yang kita punya saat ini, yaitu menggunakan sinyal video digital. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu adalah kalau sinyal analog itu tidak terputus dan rentan terhadap noise atau gangguan, sehingga kualitasnya itu bisa bisa saja menurun saat direkam atau dikirim jarak jauh. Nah, di sisi lain, sinyal digital ini terdiri dari data diskrit yang bisa dikompresi atau diperbaiki. Karena tadi kan cuma berbentuk biner 0 dan 1 ya. Jadi ini bisa menjaga kualitas meski ada gangguan ringan. Kemudian perbedaan lainnya juga analog itu sulit diedit, sedangkan digital mudah diproses dengan perangkat lunak. Jadi relevansinya dalam kasus si Geoffrey tadi ini ya, si Geoffrey ini menggunakan kamera digital yang menghasilkan sinyal digital. Ini penting ya karena pemilihan kamera itu juga penting. Karena videonya kan tadi ingin diupload dengan resolusi 1080p. Nah, 1080p ini harus dikompresi misalnya dengan H264 untuk dikirim via internet 4G tanpa adanya lagging. Nah, sinyal digital ini memungkinkan kompresi berjalan dengan efisien dan memastikan viewer-viewernya di seluruh Indonesia itu bisa menonton vlog Geoffrey ini. Maaf salah tulis. Jadi nama saya ya. Oke, vlog Geoffrey secara real time di layar tanpa ada buffering berlebih. Nah, kemudian nomor 2, apa peran video encoder seperti H264 dan jelaskan bagaimana encoder tersebut bekerja secara umum. Nah, video encoder ini secara umum adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang mengompresi video untuk mengurangi ukuran file tanpa menghilangkan terlalu banyak kualitas. Jadi dia mengompresi video, memperkecil ukuran filenya tanpa mengurangi uh, terlalu banyak kualitas video itu. Jadi ada banyak sebenarnya video encoder ini seperti MPEG2, kemudian H264, H265. Nah, jadi yang digunakan di sini kan H264 ya. H264 ini juga dikenal sebagai AVC atau Advanced Video Coding. Ya, ini adalah standar yang paling banyak digunakan karena keseimbangan antara kompresi tinggi dan kualitas baik. Jadi H264 ini berperan mengkompresi video vlognya si Geoffrey tadi agar ukurannya kecil, misalnya dari beberapa gigabyte menjadi hanya beberapa ratus megabyte saja, agar nanti video tersebut bisa dikirim melalui internet 4G dan ditonton lancar oleh penonton di platform YouTube ataupun yang lainnya. Ini juga memastikan kompatibilitas dengan platform
seperti YouTube ataupun ya yang lainnya yang digunakan oleh Geoffrey tadi. Cara kerja H264 ini secara umum ya H264 ini sebenarnya membagi video ke frame lalu mengurangi data-data yang berlebih. Kemudian ia juga menggunakan transformasi seperti DCT untuk mengubah pixel atau blok 8x8 ke data frekuensi, lalu data frekuensi yang tinggi akan dikurangi dengan membagi koefisien DCT dengan matriks kuantisasi untuk menghilangkan detail-detail kecil. Seperti yang soal sebelumnya, ada juga membagi koefisien DCT dengan matriks. Kemudian H264 ini menggunakan motion estimation untuk prediksi antar frame untuk memanfaatkan kesamaan gambar berurutan. Seperti hasilnya dikodekan dengan entropi encoding seperti CA, BAC untuk kompresi tambahan. Nah, ini sini perlu diperhatikan ya. H264 ini menggunakan motion estimation untuk prediksi antar frame untuk memanfaatkan kesamaan gambar berurutan ini. Contohnya seperti pada saat mungkin dia pada saat berselancar ataupun pada saat berjalan di pantai itu kan latar belakangnya sama. Jadi dia menggunakan motion estimation di sini. Alasannya kenapa menggunakan H264? Karena sebenarnya selain H264 ada H265 ya yang lebih efisien, tapi kekurangannya adalah dia butuh perangkat kuat. Sementara kan dia Geoffrey ini mau berlibur ke Bali ya, tidak eh, tidak rasanya tidak tidak apa ya, tidak cukup untuk hanya menggunakan perangkat seadanya melakukan live streaming. Jadi tidak cocok untuk menggunakan H265 ini. Jadi dia memilih H264 karena didukung luas oleh perangkat seperti smartphone sederhana atau laptop dan juga platform streaming. Nah, kemudian kita masuk ke soal 3, jelaskan perbedaan open loop dan closed loop video encoding. Jadi open loop dan closed loop ini termasuk strategi pengendalian dalam encoding ya. Secara umum open loop itu mengabaikan umpan balik, sedangkan closed loop menggunakan umpan balik untuk optimasi. Nah, kalau open loop itu uh, open loop encoding ini bekerja dengan cara encodernya itu mengaplikasikan kuantisasi dan DCT tanpa memeriksa hasil. Jadi dia hanya menggunakan parameter tetap saja. Misalnya kuantisasi scale-nya 20. Nah, proses open loop ini dikatakan tergolong cepat karena ya kurang lebih di bawah 10 ms per frame. Tapi kualitasnya seringkali tidak konsisten. Dan juga ini cocok untuk streaming real time dengan bandwidth rendah. Nah, jadi kalau closed loop encoding itu di mana encoder itu mengevaluasi hasil kompresi, misalnya PSNR, kemudian menyesuaikan bitrate atau kuantisasi secara dinamis. Nah, proses closed loop ini tergolong lambat atau membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 50 ms per frame, tapi menghasilkan bitrate yang lebih optimal. Misalnya 2 Mbps dengan kualitas tinggi. Jadi ideal untuk video berkualitas seperti vlognya Geoffrey. Jadi yang direkomendasikan adalah menggunakan closed loop encoding karena uh, prioritas kualitas visual si Geoffrey tadi ini kan yang menggunakan 1080p yang ada pada deskripsi soal ini 1080p. Nah, dia kan menggunakan 1080p dan meski memerlukan perangkat CPU kuat, closed loop ini lebih cocok karena akan menghasilkan gambar dengan kualitas yang lebih tinggi seperti penjelasan di sini ya. Sedangkan open loop tadi bisa digunakan jika koneksi 4G lemah untuk kecepatan lebih tinggi. Nah, ini kalau misalnya ada gangguan jaringan atau ada uh, kualitas jaringan yang buruk, itu dia bisa lebih menggunakan open loop encoding agar tetap berjalan, tetap dapat melakukan streaming dari tempatnya berekreasi. Kemudian kita masuk ke nomor 4. Jelaskan bagaimana redundansi temporal digunakan untuk kompresi video. Nah, jadi redundansi temporal ini adalah seperti duplikasi antar frame yang berurutan gitu.
seperti latar pantai yang tetap saat Geoffrey berjalan. Misalnya, ya Geoffrey ini sedang melakukan vlog gitu ya. Kemudian latarnya itu adalah ombak ataupun ya pasir-pasir di pantai. Kalau saat dia berjalan kan latarnya tetap tetap seperti itu. Nah, itu eh, termasuk redundansi temporal di sini. Jadi encoder H264 itu dapat memanfaatkannya untuk kompresi yang lebih efisien. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya encoder H264 itu membagi frame menjadi makro block 16 kali 16 pixel, dan untuk preframe dia menggunakan motion estimation untuk menghitung vektor gerak. Nah, lalu menyimpan perbedaan eh, yang ditemukannya, misalnya pergeseran 5 pixel saat Geoffrey bergerak dengan block matching algorithm. Nah, untuk itu untuk B-frame. Untuk B-frame-nya digunakan bidirectional prediction yang akan membandingkan frame sebelum dan sesudah untuk prediksi yang lebih akurat. Nah, sebenarnya secara umum tadi cara kerjanya ini sudah dijelaskan di nomor 2 tadi ya, yang untuk H264. Nah, oke, relevansinya dengan si Geoffrey ini apa? Dalam vlog si Geoffrey, dia kan saat misalnya merekam matahari terbenam dengan layar tetap, ataupun merekam dirinya sedang berjalan dengan layar tetap, nah itu redundansi temporal itu bisa mengurangi data dari sekitar ya 10 megabyte per frame menjadi hanya lebih kecil dari 1 megabyte per frame. Jadi ini bisa menghemat bandwidth 4G dan memastikan streamingnya dia itu lancar. Karena dengan dia tadi menggunakan latar belakang yang tetap, ada uh, motion estimation yang menghitung uh, pergerakan dari Geoffrey tadi untuk menghemat bandwidth yang akan dipakainya dalam streaming. Nah, keuntungannya bisa menkompresi video hingga 70% dan meningkatkan efisiensi transmisi untuk video 30 fps. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Jelaskan struktur group of picture dan peran masing-masing frame. Analisis perbandingan kualitas dan ukuran file antara group of picture-nya 20 dan group of picture-nya itu 50. Oke, tadi kan sudah sempat disinggung juga sedikit ya tentang ini P-frame dan juga B-frame di sini. Jadi group of picture ini adalah struktur frame dalam video. Jadi ini berperan menentukan pola kompresi. Kalau frame I, frame P, dan juga frame B itu mempengaruhi trade-off antara kualitas dan ukuran file. Jadi ini juga penting untuk streaming si Geoffrey tadi. Oke, jadi struktur group of picture ini misalnya kayak yang ada di sini I, B, B, P. Nah, ini dengan panjang misalnya 12 frame ya menentukan frekuensi I-frame. Panjang group of picture ini mempengaruhi kompresi dan ketahanan error. Jadi kompresi dan ketahanan error itu bisa bergantung dari panjang frame dari group of picture ini. Jadi peran frame itu kita bahas satu persatu. Tadi ada I, P, dan B. Kalau yang I itu frame intracode dikompresi seperti JPEG dengan DCT dan kuantisasi pada seluruh blok 8x8, ukurannya kurang lebih ya 50 sampai 100 kilobyte, menjadi acuan untuk frame yang lain. Kalau P-frame atau predictive frame itu dia menggunakan motion compression dari E-frame yang tadi di sini, menyimpan residual dan vektor gerak ya dengan ukuran kurang lebih 10 sampai 20 kilobyte yang bergantung pada frame sebelumnya. Kemudian B-frame atau bidirectional frame itu memprediksi dari I dan P, I-frame dan P-frame ini sebelum dan sesudah ukuran dari B-frame ini kurang lebih biasanya 5 sampai 15 kilobyte. Nah, B-frame ini meningkatkan kompresi tapi juga minusnya adalah memerlukan buffering. Nah, kalau kemudian kita analisis ya. Analisis group of picture. Nah, di sini diminta group of picture-nya sama dengan 20 dan sama dengan 50. Kalau group of picture-nya sama dengan 20, iframe-nya itu akan muncul setiap frame.
dan akan menghasilkan ukuran file kurang lebih 500 kilobyte per detik dengan kualitas yang tinggi karena lebih banyak iframe, karena tadi kan iframe-nya harus muncul setiap frame ya, setiap setiap 0,67 detik. Nah, ini cocok untuk perubahan cepat seperti saat Geoffrey sedang berselancar atau sedang berlari. Nah, seperti itu. Kalau group of picture 50, ini iframe-nya muncul setiap 20 frame ya, atau sekitar 1,67 detik dengan ukuran file sebesar kurang lebih 300 kilobyte per detik dan juga kualitas lebih rendah. Nah, penurunan kualitas ini terlihat sebagai artefak blok atau kehilangan detail koneksi pada saat ini saat terus lagi Geoffrey terganggu, terutama pada saat pergerakan dengan cepat, misalnya dia memutar kameranya dengan cepat ataupun dia menggoyang-goyangkan kameranya. Nah, itu uh, akan dapat kehilangan detail. Kemudian perbandingannya dari group of picture 20 dan 50 ini, kalau group of picture-nya 20 itu menawarkan kualitas yang lebih baik dengan artefak yang lebih sedikit karena iframe-nya itu sering hadir hampir setiap frame ya sebagai pemulihan. Tapi ukuran filenya ya sekitar 40 sampai 60% lebih besar. Sedangkan yang kalau group of picture-nya 50 itu lebih efisien untuk bandwidth yang rendah seperti 4G. Nah, karena bisa menghemat data hingga 40%, tapi rentan terhadap error, propagasi, dan juga jika frame acuan hilang dapat menyebabkan distorsi lebih jelas pada adegan dinamis seperti pada saat Geoffrey sedang berselancar. Nah, oke. Kemudian pilihan GOP-nya ini atau group of picture-nya ini pada kasus si Geoffrey tadi untuk vlog ini ya tergantung kebutuhan si Geoffrey aja. Kalau misalnya memang uh, dia memerlukan lebih ke kualitas jaringan, stabilitas jaringan, karena di situ jaringannya kurang ataupun terdapat lagging, lebih baik menggunakan yang group of picture 50. Kalau misalnya jaringannya udah bagus dan dia ingin memperbaik kualitas videonya, kualitas streamingnya, lebih baik menggunakan group of picture yang 20. Walaupun ukuran filenya 40 sampai 60% lebih besar. Oke, itu untuk yang nomor 2 tentang kompresi video. Sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 3 yaitu kompresi audio ya. Oke, di sini soalnya adalah lakukan eksperimen sederhana untuk menganalisis perubahan karakteristik sinyal audio sebelum dan sesudah proses kompresi. Gunakan metode kompresi audio berbasis format MP3 menggunakan Python dan library terkait. Jadi, yang pertama saya merekam diri saya sendiri berbicara ya dengan format WAV berdurasi 10 sampai 30 detik dengan uh, nama file itu audio underscore sample di sini ya. Ya Oke, sekitar halo 18 detik tadi ya. perkenalkan nama saya Hans Joseph Isinya ya Sirutonga dengan hanya NIM saya ngomong 182230772 biasa ya. saja tentang Saya perkenalan diri berasal saya. dari jurusan Sistem dan Teknologi. Nah, audio tadi saya upload ke Google Colab ya untuk platform saya menggunakan Python. Kemudian diminta untuk mengompresi file tersebut ke format MP3 ya. Jadi saya pertama-tama mengimport library yang dibutuhkan dulu di sini, kemudian membaca filenya audio audio underscore sample sesuai dengan file yang WAV tadi. Kemudian setelah itu dilakukan pembacaan data untuk analisis dan setelah itu dari data yang dibaca untuk melakukan visualisasi gelombang dia menggunakan uh, kode yang ini ya yang untuk memplot gelombangnya. Sebelum itu tadi juga telah dilakukan kompresi ke MP3 ya dengan bitrate 128 kbps ya yang standar untuk MP3 ini. Dan di sini dapat dilihat ukuran dari file asli saya merekam tadi dengan file yang dikompresi itu jauh berbeda ya. Di sini sekitar 1.800.000 bytes, sedangkan di sini hanya 302.000 ya.
320.000 bytes. Ya, sangat sangat jauh perbedaannya. Kemudian disuruh untuk membandingkan ukuran file, spektrum frekuensi, dan juga visualisasi gelombang. Nah, di sini saya sudah melakukan visualisasi gelombangnya dengan kode ini dan didapat eh, gelombang seperti ini. Di sini juga, di sini dapat terlihat ya. Jadi dari sini disuruh untuk membandingkan ukuran file. Ukuran filenya tadi kan yang asli adalah 1.800 bytes dan yang terkompresi 302 bytes, 302.000 bytes. Kalau dari gelombang ya kita lihat yang asli itu yang di atas dan yang sudah dikompresi ke MP3 itu yang di bawah. Sebenarnya sekilas kita lihat tidak ada perbedaan signifikan ya di sini. Kalau kita lihat dengan sekilas menggunakan mata. Nah, untuk visualisasi spektrum frekuensi audio juga ini frekuensi berbanding amplitudo. Kalau kita lihat sekilas, dia juga tidak menampilkan perbedaan yang signifikan ya di sini. Cuma kalau kita lakukan zoom di sini ya, mungkin puncaknya ini terlihat ya. Ini di amplitudo 12 ya, sedangkan di sini dia tidak sampai ke 12. Begitu juga dengan puncak-puncak lain di sini yang harusnya di sini lewat dari 10, ada 3 puncak yang lewat dari 10 yang setelah kompresi menjadi format MP3 dia tidak lewat dari 10, hanya satu yang lewat dari 10. Jadi ya walaupun secara uh, sekilas kita tidak melihat perbedaan, tapi sebenarnya ada perbedaan dari grafiknya nih. Ya, kita melakukan analisisnya terlebih dahulu ya. Jadi datanya itu kan yang pertama dari data, kalau file asli tadi, file audio audio underscore sample itu berukuran sekitar 1.800.000 bytes, sedangkan file yang terkompresi itu eh, sekitar 300.000 bytes ya dengan durasi 18 detik. Kita bisa menghitung laju bitnya dari sini. Nah, kalau dari visualisasi gelombang ya kita analisis itu eh, yang ini secara umum berdasarkan kode yang digunakan ya, plot-plot gelombang menunjukkan amplitudo terhadap sampel seperti yang terlihat di sini dan juga di sini. Nah, file WAV asli akan memiliki detail penuh dengan puncak dan lembah yang lebih tajam yang mencerminkan sinyal yang mentah. File MP3 mungkin menunjukkan perbedaan pengurangan amplitudo yang kecil atau artefak ringan seperti distorsi pada transisi cepat. Oke, jadi analisisnya pada gelombang yang asli ada puncak tajam dan variasi amplitudo itu mencerminkan bahwa sinyal mentah penuh. Detail halus, misalnya getaran mikro dan lain-lain itu terlihat jelas karena tidak ada kompresi. Sebaliknya pada gelombang MP3, khususnya di area di mana puncak atau lembah tampak sedikit terpotong atau terlapis, nah ini sedikit terpotong atau terlapis di bagian sini ataupun di bagian sini. Nah, ini kalau di zoom mungkin ini terdapat perbedaan ya antara di sini karena ini terlihat lebih dekat ke amplitudo 2000 dibandingkan yang ini. Kalau kita lihat di spektrum frekuensi antara frekuensi dengan amplitudo juga terlihat perbedaannya walaupun kalau secara sekilas tidak terlihat jelas ya di sini. Nah, kita tadi sudah sampai sini. Nah, kalau dari visualisasi gelombang ya kurang lebih kalau lihat secara sekilas memang tidak kelihatan ya, saya rasa. Tapi sebenarnya perbedaan filenya kan juga sudah terlihat sangat besar ya, dari 1 juta bytes ke 300.000 bytes ya di sini. Harusnya ada perbedaan yang signifikan juga terlihat pada grafiknya. Tapi yang ditampilkan di sini berdasarkan kode yang sudah saya buat tidak terlalu jelas terlihat perbedaannya. Untuk spektrum frekuensi juga seperti yang sudah
kita lihat di sini di sekitaran puncak ini ya ada perbedaan. Pada spektrum frekuensi audio asli, amplitudo tinggi akan merata hingga sekitar 20.000 Hz. Sedangkan pada spektrum frekuensi audio yang terkompresi, ada penurunan tajam mulai dari sekitar 60 sampai 20.000 kHz. Mulai dari sini. Mulai dari 16.000 sampai 20.000 kHz. Nah, mungkin di sininya kurang terlihat dengan jelas ya, karena perbandingannya sepertinya terlalu jauh, sehingga di sini terlihat sangat kecil, yang harusnya ada penurunan pada hasil grafik audio yang sudah terkompresi, karena memang eh, perbandingan dari ini mungkin cukup jauh ya. Ya, tapi dari eh, grafik ini dapat kita lihat lah, kalau mungkin sekilas tidak ada, tapi dapat dilihat di sini pada amplitudo 12 dan juga pada amplitudo yang ke-12 di sini dia frekuensinya tidak sampai ke amplitudo yang ke-12. Nah, jadi kesimpulannya ya kalau dari grafik seharusnya kalau kita zoom lebih kecil lagi, ini seharusnya ada perbedaan yang sangat signifikan juga ya di sini dan juga pada gelombang audionya, karena kalau kita lihat dari filenya saja tadi sudah berbeda jauh antara yang .wav dan juga dengan yang .mp3, berbeda sekitar banyak sekali ya, dari 1 juta ke 300.000. Jadi ya kesimpulannya seharusnya terdapat eh, perbedaan yang signifikan antara visualisasi gelombang yang asli dengan yang hasil kompresi. Oke, kita masuk ke soal yang keempat, yaitu tentang watermarking. Jadi di soalnya diminta untuk mensimulasikan, mendemonstrasikan dan juga menjelaskan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan detection watermarking sebuah sinyal suara sinusoida 440 Hz yang menggunakan sampel rate 48.000, dan teknik watermarking yang digunakan adalah spread spectrum. Nah, ini diketahui pada soal uh, atau sebelum itu kita bahas watermarking terlebih dahulu ya. Watermarking itu secara umum adalah metode untuk menyisipkan data tambahan atau watermark ke dalam sinyal digital seperti audio, gambar, ataupun video tanpa mengganggu persepsi pengguna. Nah, tujuannya ini ya ada bermacam-macam seperti perlindungan hak cipta, autentikasi, atau pelacakan, dan lain-lain. Nah, pada soal ini diketahui tadi dia eh, menggunakan frekuensi 440 Hz ya. Ya, ini merupakan nada standar karena mudah dianalisis. Kemudian sampling rate-nya 48.000 sampel per detik, dan tekniknya menggunakan spread spectrum. Ya, teknik ini menggunakan noise acak sebagai watermark. Nanti dapat dilihat di demonstrasinya langsung. Dan di soal ini juga diminta menggunakan dua bobot berbeda ya. Kita menggunakan variasi dua bobot berbeda, saya memilih 0,1 dan juga 0,5 di sini. Oke, untuk membuat grafiknya kita masuk ke soal nomor 4. Nah, kita pertama-tama import library yang dibutuhkan dulu, kemudian untuk plotting sinyal aslinya itu dengan kode yang ada di sini, sehingga tampak grafiknya itu adalah yang seperti di sini ya. Suara ini dengan suara 440 Hz tanpa watermarking. Di soal juga ada dikatakan bahwa yang ini menggunakan sheet bulan dan tanggal kelahiran Anda. Jadi untuk menggunakan variasi bobot watermark dan watermark 0,1 dan 0,5-nya, saya menggunakan sheet 2105 karena saya lahir
tanggal 21 Mei. Jadi di sini pada kodenya saya menggunakan seatnya itu 2105. Nah, kemudian melakukan plot sinyalnya juga sama. Untuk melakukan plot sinyal dengan bobot 0,1 dan 0,5 saya menggunakan kode ini. Untuk hasilnya dapat dilihat di sini, grafik dengan bobot 0,1 dan grafik dengan bobot 0,5. Tampak terlihat ya lebih lebih terlihat jelas gangguannya itu ada di bobot 0,5 ya. Oke, untuk lebih jelasnya tadi diminta untuk demonstrasikan juga ya, mainkan suara sebelum dan sesudah watermarking. Untuk suara sebelumnya ya dengan frekuensi 440 Hz dapat terdengar seperti ini. Nah, saya sekali lagi. Nah, nampak terdengar dengan jelas ya tanpa ada gangguan ya suara asli sebelum watermarkingnya. Nah, kalau setelah watermarking yang menggunakan bobot 0,1, tadi kan saya menggunakan dua bobot. Kalau menggunakan bobot 0,1, maka suaranya akan terdengar seperti ini. Nah, mulai terdengar ya, ada suara tambahan, yaitu watermarkingnya untuk menutupi suara asli 440 Hz-nya. Dan kalau eh, dengan bobot 0,5, maka suara noise-nya akan terdengar lebih lebih jelas lagi ya di sini kita dapat dengar. Nah, itu ya. Sekali lagi mungkin. Oke. Sangat berbeda dengan eh, suara sebelum watermarking ya di sini. Nah, sangat jernih. Kemudian watermarking 0,1 dan watermarking 0,5. Nah, dapat terdengar jelas perbedaannya dan juga dari grafiknya juga terlihat jelas di sini. Yang 0,5 itu sangat berbeda dengan yang 0,1 dan juga apalagi dengan yang suara asli 440 Hz-nya. Jadi kita melakukan analisisnya di sini. Kalau secara teori ya, watermarking itu kan berbasis speed spread spectrum yang digunakan pada soal ini itu menyisipkan watermark sebagai noise acak ke dalam sinyal asli yang di soal itu 440 Hz. Jadi kekuatan watermark ini diatur oleh bobot yang diberikan, misalnya 0,1 atau 0,5 yang seperti tadi saya pilih, yang merupakan faktor pengalih untuk mengontrol intensitas dari noise atau suara ribut untuk mengganggu dari suara aslinya. Nah, kemudian deteksi dilakukan dengan mengkorelasikan sinyal watermark dengan watermark asli, di mana nilai korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa watermark dapat dideteksi dengan baik. Kalau dari bobot yang 0,1 tadi, yang ini, grafik sinyalnya juga menunjukkan bahwa gelombang sinusoidal dengan gangguan noise yang kecil ya, tidak terlalu parah seperti yang 0,5. Korelasi yang dihasilkan juga di sini adalah sekitar 9.595,14 ya. Nilai ini menunjukkan deteksi berhasil, tetapi amplitude noise relatif kecil dibandingkan sinyal host atau sinyal aslinya, sehingga korelasi tidak terlalu dominan di sini di bobot yang 0,1. Hasil ini juga mendukung teori watermarking, yaitu watermark dengan bobot rendah tersembunyi dengan baik, tetapi kekuatannya terbatas untuk deteksi yang kuat. Sedangkan dari data bobot 0,5 didapat grafik sinyal watermarknya ini menunjukkan gangguan noise yang lebih jelas atau lebih besar di sekitar gelombang sinusoidal ya. Saat diputar juga suara yang mengandung noise itu terasa ya lebih terasa dibandingkan dengan yang 0,1 tadi ya. Nah, ini. Walaupun suara 440 Hz-nya masih terdengar di sini yang di bobot 0,5. Saat diputar korelasi yang bobot
0,5 ini menghasilkan 47.975, jauh lebih tinggi dari bobot yang 0,1 tadi. Ya kira-kira sebanding lah, kan karena bobotnya juga 5 kali lebih besar, korelasinya juga 5 kali lebih besar dari yang 0,1 tadi. Nah, ini menunjukkan deteksi yang lebih kuat juga, karena amplitude noise-nya yang ditambahkan oleh bobot 0,5 ini lebih signifikan di sini ya. Jadi mungkin sekian dari pembahasan UAS sistem multimedia saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, jadi untuk variasi bobotnya ini, yang untuk efek dari hasil deteksi ini, semakin besar variasi bobot yang ditambahkan pada suara host atau suara asli, maka akan semakin besar pula noise-nya dan akan semakin terlihat pada gelombang gelombang sinyal watermark-nya ya. Seperti di sini ya. Kalau lebih besar dari 0,5 lagi ini, maka suara noise-nya akan terdengar lebih jelas dan suara host-nya, suara 440 Hz-nya itu akan terdengar lebih kecil. Oke, jadi sekian presentasi saya terkait hasil dari ujian sistem multimedia. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam pemaparan. Sekian dan terima kasih.